Bab 25 Keluarga Naga Bersayap. Sekelompok orang berjalan di jalan, dengan Ye Ziyun dan Nili berjalan tepat di belakang tim. "Sejak kapan kamu mengenal Chen Linjian?" Ye Ziyun bertanya. Melihat Nili, dia tampaknya mencoba untuk melihat melalui Nili. "Saya tidak begitu mengenalnya, kami hanya mengobrol sekali di perpustakaan." Nili mengangkat bahu. "Dan dia benar-benar mengizinkanmu untuk bergabung?" Ye Ziyun terkejut. Chen Linjian dan dia bisa dianggap sebagai kenalan masa kecil. Mereka sudah saling kenal sejak kecil. Meski tak satu pun dari mereka bisa dianggap sangat dekat, hubungan mereka juga tidak seburuk itu. Karakter sombong Chen Linjian jarang menampakkan rekan-rekannya di matanya. Tentu saja, Chen Linjian bukanlah orang yang menyebalkan. Jika tidak, Ye Ziyun tidak akan mengganggunya. Memikirkan semua misteri Nili, Ye Ziyun memahami semuanya. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang Nili gunakan untuk meyakinkan Chen Linjian, namun karena Nili sangat banyak akal, tidak ada yang sulit baginya. Melihat betapa cantiknya Nili dan Ye Ziyun sedang mengobrol dan tertawa, ini hampir membuat Shen Yu gila karena cemburu. Dalam pandangannya, Ye Ziyun hanya bisa tertawa bersamanya. Nili seharusnya merebut tempatnya. Nili harus mati. Ekspresi Shen Yue berubah menjadi kejam. Setelah pergi ke alam liar, Nili bisa menyerah untuk kembali ke kota Glory. Namun hal ini tidak boleh diketahui orang lain, terutama Ye Ziyun. Shen Yue sudah memikirkan tentang bagaimana menghadapi Nili di dalam hatinya. Sekelompok orang meninggalkan kota Glory, maju ke depan di jalan terjal di pegunungan Set Ancestral. Perjalanan ke reruntuhan kota anggrek kuno akan memakan waktu sekitar 5 hingga 6 hari perjalanan. Masih mungkin mereka menjadi sasaran serangan binatang iblis saat berkemah di alam liar. Tapi Nili memiliki intuisi alami yang akurat untuk bahaya yang dikombinasikan dengan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya. Meskipun saat ini dia bahkan belum memiliki peringkat perunggu, tapi binatang iblis umum tidak akan bisa menyakitinya. Belum lagi rute yang mereka tempuh merupakan rute yang lebih aman. Kekuatan di antara 37 orang ini relatif layak. 6 orang telah mencapai peringkat perak dan sisanya sebagian besar berada di atas peringkat perunggu bintang 3. Bahkan Ye Ziyun telah mencapai peringkat perunggu bintang 1. Oleh karena itu dalam kelompok hanya kekuatan Nili dan Shen Yue adalah yang terlemah. Namun, berita tentang Ye Ziyun yang mencapai peringkat perunggu bintang 1 tidak diketahui secara terbuka oleh orang lain, jadi yang lain masih belum menyadarinya. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 jam, kelompok itu berjalan melalui jalan pegunungan yang terjal. Menjelang malam rombongan tiba di tanah datar yang luas. Chen Linjian melihat sekeliling. Dengan pepohonan tinggi, tempat itu masih cukup tersembunyi dan berkata, "Hari ini, kita akan berkemah di sini." Shen Yue berjalan menuju sisi Ye Ziyun sambil berkata, "Ziyun, kenapa kita tidak berkemah bersama? Dengan cara ini saya bisa melindungi Anda." Tidak dibutuhkan. Wajah putih salju Ye Ziyun menunjukkan jejak ketidaksenangan. Dia tidak ingin berkemah bersama Shen Yue. Sejak insiden terakhir, citranya tentang Shen Yue telah jatuh dari buruk menjadi lebih buruk. Ye Ziyun memilih suatu daerah dan berkemah bersama dengan beberapa gadis. Meskipun Nili ingin berkemah bersama dengan Ye Ziyun, dia tidak mengundang pesolek seperti Shen Yue. Oleh karena itu, Nili menemukan daerah yang agak terpencil dan berkemah tepat di bawah naungan pohon. Malam semakin dalam dan semburan suara serangga terdengar dari hutan, melayang ke dalam pikirannya. Nili teringat kembali ke masa lalu, ingin tahu bagaimana kabar keluarganya. Meski dia ingin kembali dan mengunjungi orang tua dan kerabatnya, dia tetap menahan perasaan itu. Institut Anggrek Suci adalah sekolah berasrama. Selain anggota keluarga besar dan keluarga bangsawan, siswa lain yang diam-diam kembali ke rumah akan dihukum. Lebih jauh lagi, jika keluarganya mengetahui bahwa dia kabur dari sekolah, mereka juga akan menghukumnya dengan berat. Hanya setelah ujian dalam 2 bulan, siswa akan memiliki waktu 1 bulan atau lebih untuk kembali ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Sebelum kehancuran kota Glory, meskipun keluarga Nili sedikit kesulitan ekonomi dan dalam kesulitan yang mengerikan, mereka masih hidup dari hari ke hari. Berpikir tentang adegan kehancuran kota Glory, Nili dengan erat mengepalkan tinjunya. Hanya dalam waktu beberapa tahun, kota Glory akan berada di bawah serangan gila oleh binatang iblis. Dia pasti harus menjadi ahli super sebelum itu terjadi.
setidaknya mencapai peringkat emas hitam atau bahkan peringkat legenda. Hanya dengan begitu dia dapat membantu kota Glory menghindari krisis. Karena itu, waktunya sangat sempit dan dia ingin berjalan sesuai rencananya, meningkatkan dirinya selangkah demi selangkah. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan lampu spiritual itu. Karena lampu spiritual itu penting untuk pelatihannya di masa depan. Nili duduk di bawah naungan pohon, mengoperasikan ranah jiwanya. Ranah jiwanya tampaknya memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, yang menyebabkan Nili sangat ingin tahu tentang itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki perasaan seperti ini ketika dia berlatih sampai sekarang. Tapi dengan kultivasi Nili saat ini, dia masih tidak dapat menjelajahi kedalaman ranah jiwanya. Alam jiwa pada awalnya berkabut tanpa bentuk sebenarnya. Dengan penguatan kekuatan jiwa Nili, ranah jiwa memancarkan cahaya cian samar. Perlahan membentuk menjadi bentuk bola. Dengan kultivasi mendalam dan penguatan kekuatan jiwa, bentuk ranah jiwa akan mulai mengalami beberapa perubahan saat teknik Dewa Surgawi perlahan memainkan perannya. Keheningan sampai malam. Saat ini, di keluarga naga bersayap kota Glory. Saat ini, Xiao Ning'er diam-diam menatap keluar jendela. Pada siang hari, dia menerima surat dari Nili yang mengatakan bahwa dia akan pergi untuk beberapa waktu. Menginstruksikannya untuk beristirahat dengan baik di rumah dan juga memberinya resep. Setelah dipijat 2 kali oleh Nili dan berlatih teknik naga bersayap petir, penyakitnya jauh lebih baik. Oleh karena itu, tidak akan ada masalah dalam waktu sesingkat ini. Kemudian, Xiao Ning'er mengetahui bahwa Nili pergi untuk menjelajah dengan kelompok Chen Linjian dan Ye Ziun juga ikut. Xiao Ning'er merasa kesal. Mengapa Nili tidak membawanya? Nona, guru meminta kehadiran Anda di aula utama. Seorang pelayan buru-buru berlari masuk berbicara dengan nada cemas. Xiao Ning'er mengerutkan kening, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia berdiri dan berjalan menuju aula utama. Aula utama keluarga naga bersayap. Tuan rumah keluarga naga bersayap, Xiao Yunfeng, saat ini duduk di kursi depan di aula utama. 2 kolom di samping duduk total 6 pria parubaya. Mereka adalah sepupu Xiao Yunfeng dan tetua keluarga naga bersayap. Ayah, apakah ada alasan mengapa kamu mencari saya? Xiao Ning'er berkata, sedikit membungkuk ke arah Xiao Yunfeng lalu matanya menyapu melewati 6 tetua. Kami memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Wajah Xiao Yunfeng tetap tidak senang. Xiao Ning'er tahu bahwa ini pasti karena beberapa pamannya. Sejak menjadi tuan rumah keluarga naga bersayap, ketiga paman itu tidak berhubungan baik dengan Xiao Yunfeng. Xiao Yi yang lebih tua yang duduk di samping tertawa terbahak-bahak, keponakan Ning'er. Ku dengar beberapa waktu lalu, kamu membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkan cukup banyak rumput kabut ungu. Sekarang harga rumput kabut ungu telah meroket beberapa ratus kali lipat. Saya khawatir harga rumput kabut ungu itu sudah mencapai ratusan juta. Dengan begitu banyak koin roh iblis kembalinya keluarga naga bersayap, kita tidak akan lama lagi. Keponakan Ning'er telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada keluarga. Sungguh adalah bintang keberuntungan dari keluarga naga bersayap kami. Mendengar perkataan Xiao Yi, Xiao Ning'er mengerti apa yang sedang terjadi. Xiao Yi mendengar dari suatu tempat bahwa dia telah membeli rumput kabut ungu dalam jumlah besar. Jadi dia datang untuk menekan ayahnya, ingin mengambil sebagian dari rumput kabut ungu. Mengenai masalah ini, Xiao Yunfeng secara alami tidak senang tentang itu. Tidak peduli berapa banyak rumput kabut ungu yang dibeli Xiao Ning. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga. Ini adalah tindakan pribadi Xiao Ning. Oleh karena itu, bagaimana rumput kabut ungu dibuang tidak ada hubungannya dengan keluarga. Tapi Xiao Li tidak menyerah, tetap meminta Xiao Ning'er memberikan penjelasan. Xiao Ning'er berdiri dengan bangga, dengan ekspresi tegas dan berkata, Xiao Li Elder, saya menghabiskan uang saya sendiri untuk membeli rumput kabut ungu itu. Masalah ini tidak menyangkut keluarga. Melakukannya, ataukah herbal dan armor yang dibeli oleh Xiao Li Elder juga perlu diserahkan ke keluarga? Kamu, Xiao Li tidak pernah berpikir bahwa Xiao Ning'er yang biasanya lembut akan membantahnya begitu keras. Apa yang tidak diketahui Xiao Li adalah bahwa citra Xiao Ning dalam keluarga selalu patuh. Tapi setelah melakukan kontak dengan Nili, hati Xiao Ning mengalami sedikit perubahan.
Nili mengizinkannya untuk memahami satu hal, bahwa ketika seseorang menghadapi hal-hal yang tidak adil, seseorang harus berdiri dan bertarung. Xiao Yunfeng merasa agak senang mendengar kata-kata Xiao Ning. Dia kemudian melihat ke arah Xiao Li sambil berkata, "Xiao Yi, apa yang dikatakan Ning'er benar. Aku yakin ini bukan kewajiban keluarga." Xiao Li tidak menyerah dan melanjutkan, "Masalah ini tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal biasa. Rumput kabut ungu itu bernilai ratusan juta atau bahkan miliaran koin roh iblis. Itu bisa sangat meringankan krisis keluarga dan kita tidak akan dikendalikan oleh keluarga suci lagi." Xiao Yi memandang Xiao Ning'er menggoda. Jika Ning'er menyumbangkan rumput kabut ungu untuk keluarga, maka keponakan Ning tidak perlu menikah dengan Shen Fei lagi. Sebenarnya, Xiao Li tidak berpikir seperti itu, menipu Xiao Ning'er untuk menyerahkan rumput kabut ungu terlebih dahulu sebelum memutuskan yang lain. Adapun menikahi Shen Fei atau tidak, itu tidak tergantung pada keputusan mereka tetapi tergantung pada keluarga suci. 5 tetua yang tersisa juga setuju dengan saran Xiao Yi. Jika rumput kabut ungu ditempatkan di tangan Xiao Ning, maka itu tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Tetapi jika disumbangkan untuk keluarga, maka seluruh keluarga juga akan mendapat manfaat darinya. Bahkan 2 tetua yang biasanya berdiri di sisi Xiao Yunfeng juga memiliki pemikiran yang sama. Melihat situasinya, Xiao Yunfeng dengan perasaan bersalah melirik Xiao Ning'er dan menghela nafas. Xiao Ning'er merasa bersalah di dalam hatinya. Mengapa dia perlu dikorbankan setiap kali keluarganya mengalami kesulitan? Kemana yang lainnya pergi? Untungnya Nili telah mengambil rumput kabut ungu darinya. Xiao Ning'er berkata dengan berani dan percaya diri, rumput kabut ungu itu dibeli atas nama seorang teman. Dan semuanya diberikan kepadanya sebelum harga rumput kabut ungu meroket. Dia telah memberiku uang untuk membeli rumput kabut ungu itu. Oleh karena itu, rumput kabut ungu sudah bukan urusanku. Apa? Wajah Xiao Yi langsung berubah menjadi jelek lagi. Xiao Yunfeng memandang Xiao Ning'er dan bertanya, "Ning'er, apakah ini benar?" Xiao Ning'er menganggukkan kepalanya dan dengan tenang menjawab, "Itu benar. Kata rumput kabut ungu sudah tidak ada lagi di tanganku." Ekspresi Xiao Yi menjadi suram. Berkata, "Siapa nama temanmu dan apa latar belakangnya? Aku berjanji padanya bahwa aku akan merahasiakannya." Xiao Ning dengan serius berkata, dia pasti tidak akan mengungkapkan nama Nili kepada orang lain. Dia sudah memutuskan, tidak peduli berapa banyak tekanan yang dia derita, dia harus mengamankan rahasia Nili.